kapan manusia bisa menjelajahi galaksi? Hey guys, balik lagi dengan channel kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan channel bicara? Ngomong-ngomong, ada yang udah pernah keliling dunia? Coba kalian perhatikan, semakin hari transportasi di bumi semakin canggih ya. Pada zaman dahulu, kita membutuhkan waktu hingga berhari-hari hanya untuk keluar kota. Sekarang, bisa ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Sehingga kemungkinan kita untuk dapat pergi keliling dunia sangatlah mudah untuk dicapai. Ya nggak? Semua teknologi yang berkembang pada saat ini hanya bisa membantu kita untuk menjelajahi bumi. Pernah nggak sih terfikirkan oleh kalian, kapan ya kira-kira kita bisa menjelajahi galaksi? Mungkin terdengar mustahil sih. Tapi kalau misalkan bisa, kira-kira kapan ya? Well, jawaban dari pertanyaan ini bisa ditemukan dalam skala Kardashev. Apa itu skala Kardashev? Penasaran? Oke, mari kita bahas videonya. Oh iya, bagi yang belum, jangan lupa ya untuk subscribe channel Bicara dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau udah, skuy, kita lanjut. Skala Kardashev adalah sebuah metode pengukuran kemajuan teknologi suatu peradaban, atau dalam bahasa Inggris, skala ini disebut dengan civilization type. Skala ini bersifat teoritis dan sangat spekulatif. Pengukuran ini digagas oleh astronom Uni Soviet Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Dalam skala ini terdapat 3 tipe peradaban yang pengelompokannya didasari oleh kemampuan sebuah peradaban untuk memanfaatkan energi di sekitarnya. Civilization Type Tipe 1. Civilization Type atau tipe peradaban yang pertama adalah peradaban tipe 1, yaitu jenis peradaban yang mampu menguasai atau memanfaatkan semua energi atau sumber daya yang ada di planetnya, yaitu sekitar 10⁻16 atau 10⁻17 watt. Energi yang tersedia di bumi adalah 1,74 kali 10⁻17. Menurut Nikolai, sebuah peradaban yang berada pada tipe ini ditandai dengan kemampuan manusia untuk mengendalikan pangan global, letusan gunung berapi, gempa, dan juga mengendalikan cuaca. Tipe kedua. Dalam peradaban tipe yang kedua, manusia sudah mampu untuk memanfaatkan semua energi dalam suatu bintang, atau bisa dibilang energi dalam tata suryanya sendiri. Well, kalian paham kan? Semakin tinggi tipenya, maka semakin besar juga cakupan wilayahnya. Dan by the way, jika peradaban manusia sudah berada pada level ini, maka manusia akan menjalani hidup antar planet, guys. Dalam kehidupan antar planet ini, bisa dibayangkan, bolak-balik antara bumi dan Mars bisa menjadi kegiatan sehari-hari. Kalau kita sudah masuk ke dalam tipe peradaban ini, mungkin nanti kalau lebaran nggak cuma ada istilah pulang kampung, guys. Mungkin bakalan ada istilah pulang planet. Pulang kampung bukan keluar kota, tapi pulang kampung keluar planet. Wow. Atau mungkin nanti juga akan ada busway dari bumi ke Mars. Cuman khayalan sih, tapi siapa tahu. Oh ya, by the way, selain itu, dalam peradaban ini juga manusia akan membuat bola Dyson atau Dyson Sphere, yaitu sebuah megastruktur yang berguna untuk menangkap energi matahari. Fiksi banget ya. Tapi kalau menurut kalian, mungkin nggak sih manusia membuat bola Dyson? Komen di bawah ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau ada yang pengen tahu lebih mengenai bola Dyson atau Dyson Sphere, boleh browsing sendiri ya. Atau mungkin kalian pengen dibikinin video, itu juga boleh. Komen di bawah ya. Tipe 3. Nah, mungkin kalian sudah ada yang menebak sampai mana cakupan tipe peradaban ini. Ya, betul. Peradaban jenis ini adalah sebuah peradaban yang mampu mengendalikan semua energi dalam satu galaksi. Jumlah energi yang berada dalam galaksi Bima Sakti adalah sekitar 4 kali 10⁻37 watt. Tapi ini di galaksi Bima Sakti ya guys.
jika galaksinya lebih besar seperti galaksi Andromeda, mungkin energinya bisa lebih besar lagi. Tipe 4. Well, pada saat ini memang baru terdapat 3 tipe peradaban, tapi sudah ada usulan untuk adanya peradaban tipe 4. Tipe ini didefinisikan sebagai peradaban yang mengendalikan seluruh energi di alam semesta oleh Zoltan Galantai. Tapi peradaban tipe ini berada di luar batas ilmiah pada saat ini. Bener-bener muter otak 360 kali 360 kali 360 derajat lah guys, pokoknya puyeng. Dalam sebuah buku karya seorang ahli teori fisika di Amerika Serikat bernama Dr. Michio Kaku, pada peradaban ini manusia mampu memanfaatkan sumber energi luar galaksi seperti energi hitam. Coba kalian bayangkan guys. Tipe peradaban kita. Nah, tadi itu tipe-tipe peradaban yang diukur menggunakan skala Kardashev. Tapi berada di tipe berapa ya peradaban kita saat ini? Peradaban kita saat ini berada di tipe 0. Jeng jeng jeng. Well, kalian pasti bingung kenapa kita berada pada tipe 0. Bukannya manusia sudah memanfaatkan energi di bumi? Berarti kita berada di tipe 1 dong? No, tidak. Kita belum menguasai semua energi yang ada di bumi guys. Energi dalam inti bumi belum kita manfaatkan sepenuhnya. Dan di luar itu juga masih banyak energi yang belum kita manfaatkan. Sampai sekarang saja, masih banyak hutan yang belum pernah tersentuh manusia. Menurut Carl Sagan, yang merupakan seorang astronom Amerika Serikat, tipe peradaban manusia pada saat ini menunjukkan peradaban kita masih berada dalam skala 0,7 dari hasil perhitungannya. Ia juga memperkirakan tipe peradaban kita pada tahun 1900 berada dalam skala 0,58 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada saat ini pada tahun 2020 kita berada dalam skala 0,72 dan baru akan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2030 dalam skala 0,73. Dari hasil perhitungan itu, diperkirakan umat manusia baru akan mencapai tipe 1 dalam waktu 100 hingga 200 tahun lagi, dan tipe 2 baru bisa dijangkau dalam waktu ribuan tahun, dan tipe 3 dalam waktu 100.000 hingga jutaan tahun lagi. Well, cukup lama ya. Nggak. Lama banget. Kesimpulan. Dari penjelasan mengenai civilization type ini, kita bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan kapan manusia bisa menjelajahi galaksi. Kemungkinan hal itu akan terjadi dalam waktu ratusan hingga jutaan tahun lagi guys. Memang cukup lama ya. Tapi saat ini, para ilmuwan memang sedang meneliti sedikit demi sedikit semua hal yang ada di dalam alam semesta kita ini guys. Dan penelitian mereka juga pastinya membutuhkan bantuan alat-alat teknologi yang untuk sekarang ini belum cukup untuk mendukung penjelajahan antar galaksi. Nanti kalau kita sudah bisa menciptakan alat yang bisa dimanfaatkan untuk penjelajahan antar galaksi, pasti kita bahkan keluar galaksi guys. Tapi untuk sekarang, cakupan peradaban manusia bumi masih di dalam bumi sendiri. Dan tentunya untuk mencapai tipe peradaban yang paling tinggi, kita harus mampu mencapai peradaban tipe terendah dahulu, yang saat ini saja belum kita masuki. By the way, bicara tahu, di antara kalian pasti ada yang berpikiran bahwa video ini aslinya halu atau mengada-ngada. Pasti ada. Tapi informasi yang kita kasih ini berdasarkan sumber yang kita dapat dan bicara hanya bantu kalian untuk mengetahui lagi lebih banyak mengenai alam semesta ini. Dan semua hal yang berkaitan dengan sains dan astronomi, semuanya tetap kita kembalikan ke teman-teman untuk dicerna dan dipilah sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Karena bicara tahu, kalian punya pendapat masing-masing dan ukuran masing-masing dalam mencerna informasi. Tapi bicara masih mau tahu pendapat kalian mengenai civilization type ini. Apakah kalian punya pendapat lain atau barangkali ada informasi yang kurang tepat? Boleh komentar di bawah ya guys, biar kita koreksi dan belajar bareng-bareng, oke? Dan ngomong-ngomong, selanjutnya topik apa yang kalian mau bicara bahas? Coba komentar di bawah ya guys.
Kalau informasi yang kita punya udah cukup, bakalan langsung kita bikin videonya, oke? Well, makasih banyak udah nonton videonya sampai sini. Sekarang Bicara mau pamit undur diri dulu. Tetap stay tune di channel Bicara ya guys. Dan jangan lupa like dan share videonya kalau kalian suka. See you in the next video.